Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan video kuliah Transfer Panas, jurusan Teknik Pertanian Universitas Lampung. Ya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai konduksi lapis tunggal bagian kedua. Nah, pada bagian kedua ini yang akan kita bahas adalah laju perpindahan panas melalui sistem lapis tunggal di dalam sistem radial. Ya, kompetensi dari bab ini adalah setelah mempelajarinya, kalian semua mahasiswa diharapkan dapat menurunkan persamaan dan menyelesaikan persoalan-persoalan perpindahan panas konduksi steady satu dimensi pada sistem lapis tunggal untuk geometri, silinder, dan bola berongga. Oke, ini adalah konduksi melalui silinder berongga. Kita akan pindah ke whiteboard. Oke, perhatikan sebuah silinder bolong atau tabung ini ya, yang panjangnya L, panjang L, dengan jari-jari dalam RI jari-jari dalam atau radius inner, dan RO radius outer atau jari-jari luar. Ya, jari-jari dalamnya yang ini bagian dalam dari silinder, dari titik pusat. Kemudian jari-jari luar adalah jarak dari titik pusat sampai ke titik terluar dari silinder ini. Kemudian punya konduktivitas termal K. Suhu permukaan luar dan permukaan dalam dijaga konstan pada TI. Mana TI? Oh, ini ada. TI adalah suhu di dalam silinder, di permukaan dalam silinder, artinya di permukaan yang dibatasi oleh jari-jari dalam ini, dan TO adalah T outer ya, atau temperatur luar. Dengan TI lebih besar daripada T0. Nah, aliran panas terjadi dalam arah radial. Jadi, aliran panas mengalir secara radial di sisi-sisi silinder ini, sehingga koordinat ruang yang diperlukan untuk menyatakan sistem adalah R. Jadi, berdasarkan jari-jarinya, panas mengalir setebal R. Luas permukaan aliran dalam sistem silindris adalah, ini adalah luas selimut ya, luas permukaan selimut silinder, AR, sama dengan 2pi dikali R, dikali dengan L, atau panjang tabung. Nah, kemudian sehingga persamaan Fourier dapat dituliskan sebagai QR, atau laju perpindahan panas secara radial, sama dengan min K konduktivitas dari silinder ini dikali AR. AR adalah luas permukaan selimut dikali DT dibagi DR. Atau sama dengan A-nya kita masukkan menjadi 2πRL min K dikali 2πR dikali L dikali DT per DR. Nah, kondisi batas untuk persoalan ini adalah ya, T pada T1 atau TI pada R sama dengan RI. Dan T sama dengan T outer, luar, pada
R sama dengan R outer. Jadi suhu dalam adalah suhu pada jari-jari dalam. Kemudian TL atau suhu luar merupakan suhu pada jari-jari luar. Nah, untuk menurunkan persamaan laju aliran panas konduksi melalui dinding silinder yang memiliki konduktivitas thermal K dan distribusi suhu secara radial, kita dapat melakukan metode pemisahan variabel seperti di materi yang sebelumnya di dinding datar ya. Kita juga menggunakan metode pemisahan variabel di silinder berongga ini. Nah, sebagaimana tadi kita tahu bahwa luas permukaan konveksi untuk silinder adalah ini 2pi R kali L. Kemudian dengan pemisahan variabel kita dapat menuliskan persamaan ini ke dalam dt sama dengan min Q dibagi 2pi dikali konduktivitas dikalikan L dikali dr per R. Kemudian persamaan ini kita integralkan. T sama dengan min Q dibagi 2pi KL ln R plus C. Nah, dengan memasukkan kondisi batas ini tadi, kita akan dapat menghasilkan TI sama dengan laju aliran panas secara radial dibagi 2pi kali K dikali L ln RI. Ingat bahwa suhu dalam adalah suhu di jari-jari dalam plus C. Kemudian untuk TO atau T luar sama dengan min QR bagi 2pi KL dikali ln suhu pada dinding luar adalah suhu pada jari-jari luar ln RO plus C. Ya, kemudian selisih suhu antara suhu dalam dan suhu luar silinder dapat kita tuliskan sebagai TI min TO. Kemudian kita masukkan dua rumus ini. QR, laju aliran panas secara radial, dibagi 2pi KL dikali ln RO min ln RI. Sama dengan QR per 2pi KL dan RO dibagi RI. Nah, sehingga QR sama dengan 2pi KL dibagi ln RO dibagi RI dikali selisih suhunya TI min TO.
Ya, dengan konsep tahanan termal, persamaan ini dapat kita sajikan sebagai Q sama dengan selisih suhu dibagi dengan resistensi termal, di mana resistensi termal untuk geometri silinder adalah ln RO per RI dibagi 2 pi KL. Nah, persamaan ini diperoleh dengan asumsi bahwa TI lebih besar daripada TO. Suhu di dalam lebih besar dari suhu T di luar ya. Nah, distribusi suhu ke arah radial untuk kasus silinder dapat dituliskan dengan persamaan matematik TR atau T pada titik radial sembarang di dalam silinder sama dengan TI dikurang TI min TO dikalikan ln R per RI dibagi ln RO per RI. Ya, di mana R, ini RO ya, RO per RI. Di mana R adalah titik di mana suhu TR terjadi. Ini adalah persamaan untuk mencari distribusi suhu di dalam sistem radial silinder berongga. Oke, kita akan melanjutkan ke contoh kasus ya untuk silinder berongga. Baik, ini adalah contoh kasus untuk silinder berongga. Perhatikan sebuah pipa uap dengan panjang L 20 meter, radius dalam R1 atau jari-jari dalam adalah 6 cm, radius luar R2 8 cm. Konduktivitas termal K sama dengan 20 watt per meter derajat Celcius, seperti yang ditunjukkan oleh gambar. Suhu permukaan dalam dan suhu permukaan luar dipertahankan konstan, yaitu T1 sama dengan 150 derajat Celcius, T2 60 derajat Celcius. Hitunglah laju kehilangan panas dari uap melalui pipa. Ya, ini adalah soal yang mudah karena kita udah punya semua yang kita butuhkan ya. Kita punya L di sini, panjang silinder. Kita punya jari-jari dalam dan jari-jari luar. Kemudian kita juga punya konduktivitas termal. Yang harus kita lakukan adalah langsung saja memasukkan rumus yang tadi kita buat. Laju aliran panas secara radial sama dengan 2 pi KL dibagi ln RO per RI dikali selisih suhunya. Nah, kemudian kita masukkan saja 2pi dikali 20. Ini ya K-nya. Kemudian panjangnya 20 meter. Dibagi ln R luar 8 cm, 8 cm berarti 0,08 meter dibagi 0,06 meter. Dikali selisih suhunya 150 dikurang 60. Ya, laju aliran panas secara radial di sistem silinder berongga ini adalah 786
kilowatt. Nah, ini adalah salah satu dari contoh kasus dan penyelesaian untuk silinder berongga. Baik, sebelumnya kita sudah membahas mengenai silinder berongga, sekarang kita akan masuk ke dalam subbab konduksi melalui bola berongga. Ya, hampir sama sebenarnya caranya, tapi yang perlu diperhatikan adalah A-nya ya. Kalau tadi menggunakan A selimut silinder, kalau ini menggunakan luas permukaan bola. Akan kita bahas di whiteboard ya. Sekarang perhatikan bola berongga ini memiliki jari-jari dalam RI atau radius inner dari titik pusat ke permukaan pertama, permukaan terdalam dari bola ya. Kemudian jari-jari luar RO atau radius outer, jarak terjauh dari titik pusat sampai ke permukaan terluar dari bola. Suhu pada permukaan dinding dalam dan dinding luar berturut-turut adalah TI, T inner, suhu temperatur inner, dan T outer, temperatur outer. Bahan bola juga dianggap memiliki konduktivitas termal konstan. Kita dapat menyelesaikan persoalan ini dengan membuat neraca energi pada suatu elemen diferensial setebal dr. Anggaplah ini adalah elemen diferensial yang setebal dr ya. Nah, untuk menentukan persamaan diferensial yang sesuai, dengan mengingat bahwa aliran panas terjadi secara steady atau tunat, maka kita dapat menulis neraca energi sebagai QR, laju aliran panas yang mengalir secara radial, sama dengan QR plus DR. Dengan QR adalah aliran panas konduksi yang masuk ke elemen pada R sama dengan R. Sama seperti silinder berongga tadi. Dan QR plus DR adalah aliran panas konduksi yang masuk ke elemen pada R sama dengan R plus DR. Nah, dengan penjelasan yang sama sebagaimana pada persoalan dinding datar maupun silinder, kita dapat melanjutkan untuk memperoleh persamaan umum konduksi steady satu dimensi untuk bola berongga. Nah, kita akan melakukannya dengan metode pemisahan variabel. Pertama, karena luas permukaan bola atau AR sama dengan 4πr kuadrat, maka persamaan konduksi untuk bola berongga dapat dituliskan sebagai ini. QR sama dengan min K kali AR dikali DT per DR, di mana AR-nya adalah 4πr kuadrat. Misalnya 4πr kuadrat. Nah, kita menulis persamaan tersebut dalam bentuk persamaan diferensial biasa, D per DR, karena suhu merupakan fungsi R-nya saja. Artinya hanya ada satu variabel independen, yaitu R. Besarnya Q diberikan oleh QR bagi R kuadrat DR sama dengan min 4π K kali DT. Nah, kemudian kita integralkan persamaan ini pada batas-batas yang kita miliki tadi, yaitu QR I RO DR per R kuadrat sama dengan min 4 pi K TI kali TO
GT. Now, lanjutkan. Min QR dikali 1 per RO dikurang 1 per RI sama dengan min 4 IK TO min TI. Atau QR sama dengan 4 IK RI kali RO dibagi dengan RO min RI dikalikan dengan selisih suhunya. Kemudian persamaan ini adalah persamaan laju aliran panas melalui bola berongga. Nah, jika menggunakan analogi aliran listrik, kita dapat menuliskannya juga sebagai QR atau laju aliran panas di dalam bola berongga ini sama dengan selisih suhu dibagi dengan tahanan termalnya, resistensi termal dari bola. Nah, resistensi termal dari bola sama dengan RO min RI dibagi dengan 4I dikali konduktivitas dikali RI dikali RO. Ya, ini adalah persamaan-persamaan yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah kasus konduksi melalui bola berongga. Kita akan melanjutkan dengan contoh kasus untuk bola berongga. Ya, ini adalah soal kedua untuk bola berongga. Perhatikan sebuah kontainer berbentuk bola dengan radius dalam R1 adalah 8 cm. Radius luar R2 10 cm. Konduktivitas termal dari bola adalah 45 watt per meter derajat Celcius, seperti ditunjukkan pada gambar. Sebagai akibat reaksi kimia di dalam kontainer, suhu permukaan dalam dan permukaan luar kontainer dapat dipertahankan konstan, yaitu T1 sama atau T inner ya sama dengan 200 derajat Celcius dan T outer atau T2 adalah 80 derajat Celcius. Hitunglah laju kehilangan panas dari dalam kontainer. Yang ditanyakan adalah QR yang mengalir secara radial di dalam bola berongga. Untuk penyelesaian dalam kasus ini, lagi-lagi ini cukup mudah karena udah semua kita punya di sini ya. Ada R, ada konduktivitas, ada suhu dalam dan suhu luar. Kita hanya tinggal memasukkan rumusnya saja. 4I kali K kali R1 atau RI kali RO dibagi dengan RO min RI dikalikan dengan selisih suhunya. Ya, 4 kali T, konduktivitas termal 45, kemudian jari-jari dalam 8 cm 0,08 dikalikan jari-jari luar 10 cm 0,1 dibagi dengan RO jari-jari luar, radius luar 10 dikurang 8 0,1 dikurang 0,08
0,8 dikalikan selisih suhu 200 dikurang 80. Ya, hasilnya adalah 27.140 watt. Ini adalah laju aliran panas yang mengalir di bola berongga ini. Ya, pembahasan kita mengenai konduksi steady satu dimensi pada sistem lapis tunggal dapat kalian lihat di dalam ringkasan ini ya. Di sini ada dua bidang datar, kemudian ada silinder dan ada bola. Laju perpindahan panas untuk masing-masing geometri juga udah ada di sini. Kemudian perhitungan flux panas, tahanan thermal, kemudian ada distribusi suhu untuk masing-masing geometri konduksi lapis tunggal. Silahkan kalian ringkas, kemudian dicoba untuk menyelesaikan kasus-kasus konduksi sistem lapis tunggal. Ya, demikian video tentang konduksi lapis tunggal bagian kedua ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.